Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mahanaim, di mana saja berada. Biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa memenuhi seluruh kehidupan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Mari kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Allah, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau beri buat kami dalam situasi keadaan yang seperti ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu, menyembah dan memuji Engkau. Meskipun kami tidak bisa berkumpul di dalam gereja, tetapi kami percaya situasi, keadaan, tempat tidak menghalangi kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah untuk kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Allah pagi hari ini oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pencerahan buat kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus akan membantu kami untuk melakukan kebenaran itu. Kami siap membaca dan merenungkan akan firman Allah. Oleh pimpinan Roh-Mu, hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan satu tema, cara pandang dapat mengubah keadaan. Pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Satu keadaan yang saya yakin dan percaya tidak diingini oleh banyak orang. Keadaan yang membuat banyak orang khawatir, cemas, takut, pesimis dalam menjalani hidup. Tetapi dengar baik jemaat, semua orang percaya di mana saja berada. Firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan satu motivasi buat kita. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang orang bilang keadaan yang sulit ini. Kita bisa menghadapinya dengan penuh sukacita. Dan itu tergantung cara kita memandang keadaan itu. Sebagaimana tema kita pagi hari ini, cara pandang dapat mengubah keadaan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 21. Dua ayat yang menjelaskan kepada kita ada satu perbedaan cara kita memandang sebuah keadaan. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat, keluarga Mahanaim dan orang-orang percaya di mana saja berada. Di dalam ayat 20 kita perhatikan bersama, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Sang penulis kitab Ratapan memberikan satu pemaparan pengalaman kehidupannya di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi saat itu. Di saat jiwanya selalu teringat akan hal-hal itu, maka akibatnya akan ada satu tekanan yang ia alami di dalam dirinya.
Mari kita sama-sama perhatikan cara pandang yang tidak benar yang membuat jiwa kita tertekan. Keadaan kita bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Saya ulangi lagi ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Sang penulis selalu mengingat akan hal-hal itu. Saudara perhatikan akan hal-hal itu mengacu kepada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Di situ ada catatan rentetan masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh seorang nabi, yaitu Yeremia, yang menulis kitab Ratapan. Di saat Yeremia mengingat akan hal-hal itu, hal-hal apa? Hal-hal yang berbicara tentang penderitaan, hal-hal yang berbicara tentang masalah demi masalah. Maka bila mana dia selalu mengingat akan hal itu, akan berdampak bukan semakin baik keadaan yang ia alami, tetapi sebaliknya akan semakin buruk. Ayat ini berkata, tertekan dalam diriku. Apa yang diingat oleh Yeremia sehingga keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk? Yang diingat hal-hal itu, satu contoh, satu keadaan masalah yang dihadapi oleh Yeremia. Satu contoh di dalam ayat yang kedua. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Yeremia mengingat satu keadaan yang menimpa dirinya, digambarkan dia dibawa ke dalam kegelapan yang tidak ada terang. Bahkan ayat 3, dia dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Setiap hari Yeremia mengalami satu hantaman, pukulan, tekanan yang luar biasa. Dan di ayat yang ke-7, satu gambaran lagi. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Yeremia mengalami satu masalah, kelihatannya tidak ada jalan keluar dalam hidupnya untuk menyelesaikan masalah. Di dalam ayat yang ke-8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Yang diingat oleh Yeremia, aku sudah berdoa kepada Tuhan. Aku sudah minta pertolongan kepada Tuhan. Aku sudah menangis kepada Tuhan. Tetapi masalahku tidak terselesaikan. Ada begitu banyak gambaran ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tekanan kehidupan yang begitu luar biasa dialami oleh Yeremia. Di saat Yeremia mengingat-ingat masalah yang terjadi dalam hidupnya, membuat kehidupannya tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Cara pandang dapat mengubah keadaan. Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini akan mempengaruhi keadaan kita ke depan. Bila mana cara kita memandang kehidupan ini tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, akan membuat keadaan kita semakin buruk. Artinya, jangan fokus pada masalah. Saat ini kita diperhadapkan dengan satu masalah besar. Satu keadaan yang buruk. Keadaan yang masih belum ada jawaban sampai kapan pandemik ini selesai. Bahkan kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, semakin meningkat penyebaran COVID. Sehingga ada aturan-aturan baru
Salah satunya membuat kita tidak leluasa untuk beribadah. Dia membuat kita tidak leluasa untuk bekerja, mencari nafkah. Ini satu keadaan. Bagaimana caranya kita menghadapi keadaan seperti ini? Tergantung cara kita memandang. Cara pandang mengubah keadaan. Yeremia selalu mengingat-ingat masalah yang sudah terjadi. Akibatnya keadaannya tidak menuju kepada hal yang baik, bahkan menuju hal yang tidak baik. Jiwaku selalu teringat akan masalah-masalahku, akhirnya tertekan dalam diriku. Hidupnya tertekan, hidupnya tidak mengalami sesuatu yang baik di saat fokusnya pada masalah. Terus bagaimana caranya? Cara pandang seperti apa yang bisa mengubah keadaan kita? Perhatikan ayat 21. Ada kata tetapi. Ada satu kata tetapi. Ada satu perubahan pemikiran, perubahan sikap dan tindakan yang dilakukan Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Perhatikan kata tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Di dalam versi Alkitab, firman Allah yang hidup. Tetapi hal-hal ini ku kembalikan ke dalam hatiku. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dulu aku memandang masalah terus yang kupandang. Tetapi sekarang hal-hal ini ku kembalikan ke dalam hatiku. Pengertian hal-hal ini mengacu kepada ayat 22 sampai seterusnya. Ayat 22 dan ayat 24, 23, 22, 23 dan 24. Tetapi akan hal-hal ini ku kembalikan ke dalam hatiku. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Yeremia? Ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita renungkan pagi ini. Jangan mengingat masalah. Jangan fokus kepada masalah. Tetapi kembalikan hal-hal ini dalam hati kita. Kembalikan hal-hal ini menjadi fokus pandangan kita. Apa itu? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Hal yang pertama yang dikembalikan di dalam hati Yeremia adalah perihal kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti. Dulunya aku memandang fokus pada masalah yang berdampak diriku tertekan, tetapi hal-hal inilah yang ku kembalikan dalam hatiku. Apa? Yang pertama, bahwa ada satu kebenaran yang kita terus taruh dalam hidup kita, yang terus kita pandang dalam hidup kita, yaitu kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti. Ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan dinyatakan dalam bentuk kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah kesed, yang mengandung arti kasih yang ditujukan karena memiliki komitmen, integritas, kesetiaan, dan ada ikatan yang erat. Kasih setia Tuhan ditujukan kepada saudara dan saya.
Karena di dalamnya ada komitmen. Tuhan berkomitmen. Tuhan memiliki integritas, bisa dipercaya dengan kesetiaannya untuk selalu menunjukkan kasih setianya buat saudara dan saya. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita pandang. Kebaikan Tuhan dalam hal kasih setia. Kebaikan Tuhan dalam bentuk rahmat. Di dalam ayat 22, tak habis-habisnya rahmat. Rahmat adalah cinta dan kasih yang diberikan kepada saudara dan saya oleh Allah. Perhatikan ini, karena Allah menginginkan kita untuk memilikinya. Jadi rahmat adalah kasih cinta yang diberikan untuk saudara oleh Allah atas dasar kemauan Allah sendiri supaya kita memilikinya. Inisiatif Allah, rahmat itu nggak akan habis-habis. Allah ingin memberkati saudara. Allah ingin mencintai saudara. Allah ingin melindungi saudara. Dan kerinduan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan. Ini yang perlu kita ingat. Terus kebaikan Tuhan yang ketiga yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita kembalikan dalam hati kita adalah kesetiaan Tuhan. Berbicara kesetiaan ini berbicara tabiat Allah. Allah kita, Allah di dalam Kristus Yesus yang setia. Kita nggak bisa pungkiri ini. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, dengar baik. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Allah setia untuk menemani saudara dan saya dalam keadaan seperti ini. Jangan lihat masalah, jangan pandang keadaan yang tidak baik ini, tetapi pandanglah kebaikan Tuhan, pandanglah kasih setia Tuhan, pandanglah rahmat Tuhan, dan pandanglah kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi keadaan apapun. Ini yang Yeremia kembalikan dalam hatinya. Ini yang Yeremia pandang. Ini yang Yeremia lakukan. Dia tidak fokus pada masalah yang membuat dia tertekan lebih banyak lagi, tetapi dia beralih dengan satu sikap tindakan. Tidak, aku harus memandang betapa baiknya Tuhan itu. Kasih setianya, rahmatnya, dan kesetiaannya selalu ada buatku. Ini yang saudara dan saya perlu lakukan pagi ini. Ini kebenaran yang saudara harus lakukan. Masa pandemi, biarlah itu terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita kerjakan adalah prokes. Ngikuti aturan protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, jaga jarak, sesering mungkin cuci tangan, jauhi kerumunan, hindari mobilitas massa. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi percayalah, tatkala kita memandang kasih setia Tuhan, memandang rahmat Tuhan, memandang kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan saudara dan saya. Itu yang pertama yang perlu kita taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Yang kita taruh dalam hati kita, pikiran kita adalah, jadikan Tuhan bagianku. Versi lain katakan, Tuhan adalah hartaku. Tuhan adalah pusakaku. Saudara, jadikan Tuhan Yesus harta terindah dalam hidup saudara dan saya. Biarlah pandemik berjalan, kesulitan demi kesulitan terjadi, kita dihambat tidak bisa bergerak, tetapi kita tetap bersyukur. Kita masih punya Tuhan Yesus yang menjadi harta kita. Kita masih punya Tuhan Yesus yang menjadi milik pusaka kita. Kita masih punya Tuhan Yesus yang menjadi bagian dalam hidup kita.
Karena dialah yang berotoritas atas keadaan dunia ini. Tuhan Yesus cukup buat kita. Jadikan Tuhan Yesus bagian hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus harta kesayangan kita. Tetapi buktikan dengan cara apa? Ayat yang ke-25 sebagai bukti, tetap terus mencari Tuhan. Cari Dia. Di mana saja berada, berusaha untuk mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan di kos-kosan, di rumah, di pekerjaan, di mana saja berada. Mencari Tuhan tidak serta-merta harus di gereja. Puji Tuhan kalau kita diberi kebebasan untuk beribadah. Tetapi keadaan saat ini kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Tetapi saudara dan saya bisa mencari Tuhan di mana saudara berada. Jadikan Tuhan menjadi harta milikmu, milik pusakamu, bagianmu. Oleh sebab itu, cari Tuhan. Yang kedua, sikap kita yang harus kita lakukan adalah ayat 26. Taati Dia. Kalau kita mau jadikan Tuhan bagian kita, kalau kita mau jadikan Tuhan menjadi milik pusaka kita, harta kita, taatilah Dia. Apa yang Dia perintahkan, lakukan. Karena Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Cari Tuhan, taati Dia. Dan yang terakhir, ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Yang ketiga, mari kita terlibat di dalam penderitaan bersama Yesus. Memikul kuk, memikul beban. Beban itu apa? Menyangkal diri, kuasai diri. Untuk kita taat seperti apa yang Tuhan perintahkan itu berat. Tetapi tatkala kita siap melakukan itu, Tuhan akan membela kita. Cara pandang dapat mengubah keadaan. Tatkala kita selalu fokus pada masalah, keadaan kita tidak semakin baik. Tetapi sebaliknya, tatkala kita terus memandang kebaikan Tuhan, yang di dalamnya ada kasih setia Tuhan, yang di dalamnya ada rahmat Tuhan, yang di dalamnya ada kesetiaan Tuhan. Pandang bahwa Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Dengan satu sikap, mari kita selalu cari Tuhan. Mari kita harus taat kepada Dia. Dan kita rela menderita bersama-sama dengan Dia. Apapun yang terjadi. Ada begitu banyak tekanan karena kita mengikuti Yesus. Terimalah. Itu bagian kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Biarlah keadaan yang terjadi, biarlah terjadi. Tetapi keadaan akan berubah di dalam diri kita tatkala kita mencermati dengan baik. Karena apa? Kita pandang kebaikan Tuhan. Karena ada kasih setia Tuhan, karena ada rahmat Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Bahkan masalah yang saudara hadapi tidak akan melebihi kekuatan saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap terus memandang kebaikan-Mu, bahwa di dalamnya bahwa Engkau memiliki sesuatu yang luar biasa untuk kami. Dalam kasih setia, Engkau berkomitmen untuk tetap terus mengasihi kami, melindungi kami, memberkati kami. Bahwa untuk kami tetap terus memandang kebaikan-Mu, karena di dalamnya ada rahmat Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Dan bahwa untuk kami memiliki kebanggaan, memiliki Engkau. Engkaulah Tuhan Yesus bagianku. Motivasi kami untuk kami tekun mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan taat melakukan perintah-Mu, dan rela menderita bersama Kristus, karena itulah bagian dalam diri kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami, dan mampukan Roh Kudus untuk jemaat-Mu, untuk keluarga Mahanaim, orang-orang percaya di mana saja berada, untuk tetap kuat, tetap bersandar, tetap memandang kepada Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beserta kita. Haleluya.